Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita muji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat rahmat dan ihsan-Nya di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majelis ilmu, dalam majelis thalabul ilm, dalam majelis ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadhirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, untuk mereka yang saling berkunjung karenaku, untuk mereka yang saling berbagi memberi karenaku, untuk mereka yang bermajlis karenaku, mendatangi majelis ilmu karena Allah. Sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba, dan apabila Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan persulit dia untuk bermaksiat dan Allah akan permudah dia untuk beramal saleh. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah selesai dari bab la yudhbah lillah bimakan yudhbah fihi li ghairillah. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab minasyirik an-nadhru li ghairillah, termasuk dari suatu kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Nah, sebelum kita masuk pada hukum yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala termasuk dari kesyirikan, yaitu hukumnya adalah syirik bernazar untuk selain Allah. Sebelum itu kita bahas apa itu nazar. Apakah di sana ada nazar yang dibolehkan? Nah, kita bahas apa itu an-nazar. An-nazar antujib ala nafsika ma laysa biwajib. Engkau mewajibkan sesuatu untuk dirimu yang itu tidak Allah wajibkan. Ya, mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Dan tentunya yang bukan hukumnya wajib. Kalau dia bernazar, saya bernazar untuk Allah sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Apakah sah nazarnya? Tidak, karena dia bernazar atau tidak tetap hukum sholat 5 waktu wajib untuk dia. Ya, saya bernazar untuk puasa di bulan Ramadan yang seperti ini, layan akid, maksudnya dia bernazar atau tidak tetap hukum puasa Ramadan untuk dia wajib. Jadi nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang itu tidak Allah wajibkan untuknya. Ya, seperti apa? Amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Misalnya qiyamul lail. Ya, salat malam, ya, sholat duha, sholat rawatib kah,
atau puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud. Nah, jadi amalan-amalan sunnah dia wajibkan untuk dirinya. Nah, ini nazar. Baik. Dan nazar hukum asalnya adalah makruh. Bukan hukum asalnya itu sunnah. Ya, tidak. Hukum nazar pada asalnya adalah makruh. Tetapi apabila sudah diucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Nah, kenapa makruh? Karena datang beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tunziru, jangan kalian bernazar. Berarti di sini ada larangan nih untuk bernazar. La tunziru, jangan kalian bernazar. Fa innan nadra la yughni minal qadari syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak la yughni minal qadari syai'an. Jadi tidak bisa mempengaruhi takdir sama sekali. Ya, tidak mempengaruhi takdir sama sekali. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, dan nazar itu keluar terucap dari orang yang pelit. Nah, ini jelas dalil tentang larangan bernazar. Ya, yang pertama Rasulullah dengan jelas melarang nazar dengan kalimat la tunziru, jangan kalian bernazar. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya fa innan nadra la yughni minal qadari syai'an, karena nazar itu tidak akan merubah takdir sedikit pun. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nah, ini lagi dikuatkan lagi, karena dan nazar itu tidaklah keluar atau terucap kecuali dari orang yang pelit. Ya, kalau seseorang mau beramal saja, jangan sampai dia harus mengkaitkannya dengan sesuatu, kemudian dia beramal, ya. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil nadri wa yaqul. Dari Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bernazar. Beliau bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak bisa mengubah apapun. Wa inna ma yustakhraju bihi minasyahih, dan keluar nazar itu dari orang yang pelit. Ya. Kemudian pula datang riwayat la yastaqdim syai'an wa la yastakhir. Nazar itu tidak bisa memajukan sesuatu, tidak pula bisa memundurkan sesuatu. Ya, mungkin sembuh jadi cepat karena nazar. Ya, kalau tidak bernazar jadi tertunda sembuhnya. Kalau bernazar jadi cepat kayanya. Kalau tidak bernazar jadi tertunda kayanya. Nah, itu enggak ada. Ya, jadi nazar itu tidak mengubah sesuatu. Baik. Mumpung ingat ya nanti, khawatir anak lupa ya, ini penting sekali. Kalau seandainya nazar, nanti tolong ingatkan lagi ya, di akhir ketika Anda membahas nazar untuk selain Allah. Cuma ini penting. Bisa hilap gitu. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, andaikan seseorang dia bernazar untuk Allah saja, tidak mendatangkan manfaat apapun untuk dia. Maksudnya tidak mengubah takdir, tidak memajukan atau memundurkan sesuatu. Ya.
Itu kalau seseorang bernadar untuk Allah yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha semuanya, yang bisa melakukan apapun. Apalagi bernadar untuk selain Allah. Jelas ini insyaallah. Mayat, kepada para wali yang sudah mati, kepada makhluk, ya. Apalagi kalau ke Allah aja, kalau seorang bernadar untuk Allah saja seperti itu, ya, dalam Islam apalagi dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tadi ada yang lupa. Nah, nadar terbagi menjadi dua. Ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Oh, afan sebelumnya. Nadar terbagi menjadi dua, ya. Ada nadar untuk Allah dan ada nadar untuk selain Allah, ya. Nadar terbagi menjadi dua, ada nadar untuk Allah dan ada nadar untuk selain Allah. Nadar untuk Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nadrut ta'ah, nadar untuk menaati Allah. Yang kedua, nadrul maksiyah, nadar untuk bermaksiat. Yang ketiga, nadar fima la yamlik, yaitu bernadar untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, tadi tolong diulang. Nadar terbagi menjadi dua. Pertama, terbagi menjadi dua. Yang pertama nadar untuk Allah, yang kedua bernadar untuk selain Allah. Bernadar untuk Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama nadar taat, ya. Kemudian kedua nadar maksiat. Kemudian yang ketiga nadar fima la yamlik, yaitu bernadar untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Nadar ta'ah, nadar taat terbagi menjadi dua. Nadar ta'ah atau ketaatan itu terbagi menjadi dua, yaitu al-mutlaq dan muqayyad. Nadar mutlak dan nadar muqayyad. Nadar mutlak maksudnya nadar lepas, ya. Tidak diikat atau dikaitkan dengan sesuatu. Seperti dia mengatakan, andaikan nadar lepas. Saya bernadar untuk Allah bikin masjid, misalnya. Saya bernadar untuk Allah sholat tahajud. Ya, saya bernadar untuk Allah puasa Senin Kamis selama saya hidup, misalnya. Ya, ini nadar mutlak. Jadi tidak dikaitkan, tidak diikat dengan sesuatu apapun, ya. Nah, terkadang ya seseorang dia melakukan nadar seperti ini untuk melawan rasa malasnya, ya. Nah, disinilah diantara yang dikatakan oleh Syekhul Islam, oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Adani rahimahullahu taala dan yang lainnya dari kalangan ulama itu yang tahu dua syekh ini, bahwasanya subhanallah, makruhnya nazar itu karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Sebenarnya kan Allah memberikan kelapangan. Tadi makruhnya nazar apa aja tadi? Dia tidak mempengaruhi takdir, ya. Kemudian keluar terucap itu dari seorang yang pelit, ya. Kemudian yang berikutnya tidak bisa mempercepat, tidak pula memperlambat, ya. Kurang satu lagi, yaitu apa? Dia mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan untuk dia. Berarti dia membebankan sesuatu untuk dirinya yang sebenarnya Allah
ringankan ya hal-hal yang sunnah, kan tidak menjadi beban ya. Kita kerjakan mendapatkan pahala, tidak pun kita tidak mendapatkan dosa. Berbeda kalau seandainya amalan sunnah tersebut sudah dia nadarkan. Maka kalau dia tinggalkan maka menjadi dosa. Ya, ini diantara sebab kenapa nadar tersebut menjadi makruh. Dan Allah itu tidak lupa atas segala sesuatu, terutama syariatnya. Maksudnya, lupa harusnya ini wajib gitu. Harusnya qiyamul lail itu wajib, kemudian disunnah, enggak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyarankan untuk mengambil yang mudah dalam agama ini. Ya, faqbalu rukhsatallahi alaikum. Terimalah keringanan yang Allah berikan untuk kalian. Tetapi sebagian orang karena dia merasa kok kurang ibadah sunnahnya, ya, kok mudah dia jatuh pada maksiat. Dia mengucapkan nazar untuk memacu jiwanya agar banyak beramal, agar meninggalkan maksiat. Jelas ini? Tapi mutlak. Dia bukan nazar muqayyad, nazarnya mutlak. Dia nggak sholat tahajud berhari-hari, dia nggak puasa berhari-hari, dia nggak sedekah, ya, atau dia mudah untuk melakukan maksiat, ngegunjing, ngegibah, ya udah mulai maksiat. Nah, dia bernazar ya untuk mencambuk jiwa dia. Dia wajibkan sesuatu yang itu tidak Allah wajibkan, amalan-amalan sunnah tadi. Kemudian dia cambuk diri dia untuk meninggalkan maksiat dengan bernazar. Jelas insyaallah. Seperti yang Anda sampaikan pada pertemuan lalu. Siapa? Ulamanya? Coba, kan udah disampaikan. Tapi ini penting loh. Ini penting. Soalnya kisah ini luar biasa ya. Beliau ini Abdullah ibn Wahab. Nama beliau adalah Abdullah ibn Wahab. Beliau ini seorang ulama besar, ya, dikejar-kejar oleh khalifah untuk dijadikan hakim agung, dan beliau lari terus, ya, tidak mau untuk jadi hakim agung. Dikejar-kejar, sembunyi, lari dari satu daerah ke daerah lain, ya, tidak mau untuk jadi hakim agung. Ya, kenapa? Karena ilmunya mumpuni. Walaupun bahkan dari sisi dunia pun beliau sangat miskin. Ya. Tapi beliau ingin menyelamatkan diri beliau dan ilmu beliau. Maksudnya, mereka para ulama mengatakan seseorang yang dia duduk di pemerintahan, seperti dia berenang di tengah lautan. Berapa lama dia bisa berenang? Kemudian setelah itu dia hanyut, ikut bersama mereka. Nah, ingin merubah dari dalam, dia yang berubah, dan itu yang banyak yang terjadi. Walaupun nggak semuanya, ya, nggak bilang semuanya. Tetapi kebanyakan seperti itu. Dia mau merubah dari dalam, tapi justru dia yang berubah. Dan dia ingin menyelamatkan ilmunya. Tadi untuk menyelamatkan dirinya, ya, bergelimang dengan maksiat jadinya, ya, suap lah, korupsi lah, macam-macam. Yang kedua, ingin menyelamatkan ilmunya. Bagaimana? Ketika seseorang dia sudah sibuk dengan urusan pemerintahan, tentunya ada ilmu-ilmu dia yang tidak sempat termurojaah, sehingga dia tidak lagi kuat di bidang tersebut yang asalnya adalah ahlinya. Misalnya dia ahli hadis. Karena sebab urusan pengadilan, dia ngurus perkara-perkara, ini mencuri, ini membunuh, ini berzina, ini dan itu, ya. Sehingga dia tidak sempat untuk memurojaah hadis-hadis Nabi SAW. Waktunya tersita pula untuk menyampaikan hadis tersebut kepada kaum muslimin. Sehingga hadis-hadisnya yang asalnya diriwayatkan oleh kaum muslimin menjadi tidak. Bahkan ketika dia meriwayatkan satu hadis,
ada kesalahan-kesalahan, bahkan banyak salahnya, sehingga yang asalnya dia seorang yang thiqah menjadi seorang yang dhaif itu banyak. Ya, jadi nggak dipakai hadisnya lagi. Ya, seperti Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi. Beliau menerima jabatan menjadi hakim agung. Kemudian setelah itu, yang asalnya beliau seorang yang thiqah, dipakai, diterima hadisnya. Ya, karena sibuk dengan urusan pemerintahan, kembali juga beliau untuk menyampaikan hadis, tapi banyak kelirunya. Hasilnya hadis-hadis yang beliau riwayatkan semuanya apa? Dhaif, enggak lagi kepake. Rugi enggak? Rugi yang seperti ini. Nah, jadi mereka para ulama sengaja lari ya dari jabatan-jabatan pemerintahan karena ingin menyelamatkan dirinya dan ingin menyelamatkan ilmunya. Nah, Abdullah ibn Wahab rahimahullah ta'ala, beliau sedikit juga tentang beliau ya. Beliau menulis kitab namanya Ahwal Yaumil Qiyamah. Ahwal pakai hak besar. Kalau hak kecil, ahwal itu keadaan. Ya, jamak dari hal. Jamaknya adalah ahwal. Jangan juga pakai kho. Akhwal. Kalau akhwal apa artinya? Kalau akhwal pakai kho, artinya apa? Yang tahu? Paman dari ibu, khol. Ya, khol itu paman dari ibu. Kalau paman dari ayah apa namanya? Am. Ya, paman dari ayah, adik ayah, abang ayah. Ya, kita bilang am fulan. Ya, Ami Abdullah misalnya. Ami Abdurrahman, seperti itu. Kalau paman dari ibu, khol Abdullah, khol Abdurrahman. Mau itu paman mang atau uwa, sama aja di sana, khol. Nah, jadi pihak ibu namanya akhwal. Ya, sedikit ya, kasih istilah ya. Kalau misalnya jamaah nih, yang orang-orang Arab Indonesia, mengistilahkan kita orang pribumi akhwal. Itu orang akhwal itu. Akhwal itu apa? Orang Indonesia, itu namanya orang pribumi. Nah, ada istilah-istilahnya. Sedikit aja, biar antum tahu aja itu. Sekarang kita diomongin juga di belakang. Bukan artinya suudzon, enggak ya. Cuman kita tahu istilah-istilah. Tapi akhwal adalah kerabat ibu atau paman dari ibu, itu akhwal. Kalau ahwal adalah keadaan. Nah, ini ahwal yaumil qiyamah, pakai hak besar. Ahwal yaumil qiyamah. Apa itu ahwal? Dari haul. Bukan haul, tapi haul, yaitu kedahsyatan hari kiamat. Ya, apa istilahnya? Bahasa Indonesianya apa? Sesuatu yang besar, apa? Prahara ya. Nah, prahara hari kiamat. Bagaimana kejadian-kejadian hari kiamat. Nah, beliau tulis tuh. Susun hadis-hadis, dikumpulkan hadis-hadis tentang mengerikannya hari kiamat itu. Kemudian beliau baca lagi. Setelah selesai, beliau baca lagi dari awal sampai akhir, beliau nangis kemudian meninggal. Ya, ini Abdullah ibn Wahab. Nah, di antara yang dinukilkan dari akhlak beliau adalah beliau ini suka untuk menggibahi orang. Maksudnya ikut-ikut ngegibah gitu. Ada orang ngegibah, oh benar tas si fulan memang gitu. Misalnya ikut-ikutan lah jadinya. Beliau berazam, bernadar. Ya, tekad kuat untuk tidak mau lagi menggibah karena rugi atau sholat kemudian ditransfer pahala sholatnya kepada orang yang dia gibah. Akhirnya dia berazam ingin meninggalkan maksiat tersebut dengan bernadar. Ya, kalau ya Allah, aku bernadar. Kalau aku menggibahi seseorang, maka aku akan puasa 1 hari. Ya. Puasa tiap hari dia. Berarti inginnya kan memberatkan dirinya untuk menahan dirinya dari maksiat. Tetapi ternyata puasa itu tidak membuat dirinya meninggalkan maksiat. Mudah tenang naon lah. Ini ada fulan misalnya gini. Kalau dia ikut bumbuin bakal puasa. Nggak apa-apalah puasa. Akhirnya
dia ikut bumbuin juga, ya benar si fulan mah kayak gini, puasa tiap hari. Berarti tidak memberatkan bagi dia ibadah puasa tersebut, jelas ya. Nah, kemudian dia gugurkanlah nadarnya itu, kafaroh nadar. Dia ganti, saya harus lebih berat lagi ya nadarnya untuk bisa memang betul-betul berhenti dari maksiat ghibah. Beliau ganti dengan apa? Dengan sedekah. Bernadar untuk bersedekah dengan 1 dinar. Berarti tadi 1 dirham. Dinar mah besar ya. Dinar itu 4,25 gram emas. Ya, itu dinar. Dirham sepersepuluhnya berapa? Sepersepuluhnya. Di zaman Nabi. Kalau sekarang 1/100-nya. Kalau 1/10-nya berapa tuh? Kalau 1/10 4,25 gram. 4,25 gram berapa uangnya sekarang? 4, sekarang 2 juta 1 gram, berarti 8 juta lebih, 9 juta lah ya. 9 juta bagi 10 berapa? 900 ribu. 900 ribu. Dia bersumpah. Ya, dia bersumpah untuk bersedekah dengan 1 dirham. Lumayan 150 ribu ya. Proses sekarang lumayan nih. Kalau saya gibahin 1 orang, saya akan bersedekah dengan 1 dirham, berarti 900 ribu. Masya Allah. Nah, kalau sekarang itu 90 ribu. Jadi jauh sekali. Ya, harga perak tuh jatuh sekali sekarang ini. Ya, kalau zaman Nabi bandingannya perak dengan emas itu 1/10-nya. Jadi kalau 20 dinar itu adalah nisab zakat. Kalau nisab perak 200 dirham, berarti 1/10-nya kan? Kalau sekarang itu 100, jatuhnya 100. Nanti panjang lagi itu nanti lagi. Ya, izin. Kemudian jadi beliau intinya bersedekah dengan 900 ribu kalau zaman kita sekarang. 1 orang 900 ribu. Kemudian tidak pernah lagi beliau menggibahi orang. Kenapa? Katanya dunia lebih aku cintai daripada ngegibahin orang. Ya iya atau 900 ribu itunya. Mau ngegibahin orang, 900 ribu. Ya, akhirnya bisa beliau untuk tidak menggibahi orang. Nah, ini Abdullah ibn Wahab. Jadi terkadang nazar mutlak itu ya diucapkan oleh seseorang untuk dia mencambuk dirinya, beramal memang untuk sesuatu yang tidak Allah wajibkan, memang betul. Ya ingin masa hamba yang lemah kayak gini, diciptakan untuk beribadah, kemudian Allah berikan banyak nikmat, kasih makan enak, ya harusnya pun berlelah-lelah juga dia dengan nikmat tersebut. Ya, dia lelahkan tubuhnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua adalah untuk dia meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Kalau saya lakukan maksiat ini lagi, saya bernadar untuk Allah. Kalau saya melakukan maksiat ini lagi, saya akan puasa, saya akan qiyamul lail, seperti itulah. Namanya. Nah, ini yang pertama. Nadar apa tadi? Nadar mutlak, itu nadar lepas. Yang kedua adalah nadar muqayyad, yaitu nadar yang terikat atau terkait dengan sesuatu. Misalnya, nah ini yang paling banyak ya, nadar ini yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apabila saya sembuh, maka saya akan berkurban. Apabila saya lulus, maka saya akan puasa sekian hari untuk Allah. Apabila saya dapat rizki, maka saya akan pergi haji misalnya. Nah, ini semua adalah nazar muqayyad. Ya, nazar muqayyad. Dia ikat nazarnya itu dengan sesuatu. Nah, mau nazar, kalau nazar mutlak tadi makruhnya dari sisi apa? Nazar mutlak, makruhnya dari sisi apa? Ya, dia membebankan untuk dirinya sesuatu yang tidak Allah bebankan, tidak Allah wajibkan. Jelas ini? Nah, kalau nazar muqayyad ini makruhnya dari sisi banyak tadi. Ya kan? Berarti dia makruhnya dari sisi bahwasanya
Nazar itu tidak merubah takdir, ya, tidak mempercepat, tidak memperlambat. Nah, dan sangat berbahaya, ya, bagi seseorang yang dia melakukan nazar muqayyad. Ini bisa sampai tingkatan kufur, ya. Kalau seandainya dia meyakini lulusnya dia, sembuhnya dia, berhasilnya dia, suksesnya dia, dapat rizkinya dia, itu karena nazar yang dia ucapkan. Berbahaya nggak nih? Seakan-akan Allah membutuhkan nazarnya, ibadahnya. Padahal Allah tidak membutuhkan kita dan Allah pun tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Jelasin insya Allah. Ya, seakan-akan Allah butuh dia. Siapa kita? Ya itu Allah butuh dia itu udah menyelisih banyak sekali dalil itu. Ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir kepada Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat ihsan, kalian sebenarnya berbuat ihsan untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, nggak ada kebaikan kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadi tambah mulia, Allah jadi tambah agung karena ibadah kita, salat kita, puasa kita, enggak. Man syakara faman syakara fa innamaa yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang dia bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan siapa yang dia kufur, dia sebenarnya kufur untuk diri dia sendiri. Ya. Nah, jadi berbahaya kalau seandainya dia meyakini sembuhnya dia itu karena sebab Allah memang butuh ibadah saya. Ya. Nah, banyak sekali ayat dan hadis yang menentang pemikiran ini. Ini nazar muqayyad. Ya, nazar muqayyad. Hukumnya makruh juga. Kemudian nazar yang kedua. Nazar apa tadi? Nazar maksiat atau nazar untuk Allah yang kedua. Nazar untuk Allah yang pertama, nazar taat terbagi menjadi dua, muqayyad dan mutlak. Nazar untuk Allah yang kedua adalah nazar maksiat. Bagaimana itu nazar maksiat? Dia bernazar untuk Allah, tapi untuk melakukan maksiat. Saya bernazar untuk Allah untuk bikin kubah di atas kuburan wali fulan, misalnya. Ya, saya bernazar untuk Allah ini mah yang nggak mungkin aja. Misalnya, saya bernazar untuk Allah memukuli si fulan, misalnya, atau mengambil harta si fulan, misalnya. Ya, nah, yang seperti ini maksiat nggak nih? Ya, menzalimi orang, ya, sampai demi Allah kurang mah dikit. Nah, dia bersumpah itu udah nazar tuh sama, ya, bersumpah dengan nazar itu sama, ya. Baik. Nah, ini nazar maksiat. Boleh nggak dia tunaikan? Tidak boleh untuk ditunaikan. Man nadzara ayyasi Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, jangan dia tunaikan. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nazar terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, kalau saya sukses, saya akan sedekahkan motor Bang Felis. Misalnya, gimana? Bukan punya kita, ya. Apakah ini tunaikan nazarnya? Nggak boleh dia tunaikan nazarnya. Ini termasuk dari nazar maksiat, tetapi lebih dikhususkan lagi untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Seperti yang juga Anda sampaikan, ya. Ketika Uraniyun mereka datang ke Madinah sakit. Ijtawau itu sakit karena cuaca. Ya. Demam dan sakit-sakit lainnya, kata Rasulullah SAW, obati mereka ini dengan
susu unta yang dicampur dengan air kencing unta. Nah, ini dalil. Ini di Sahih Bukhari loh ini hadisnya. Ya. Ini dalil bahwasanya air kencing unta bukan hanya tidak najis, bahkan itu sebagai obat. Ya. Dengan ini pun bahwasanya kotoran binatang yang boleh dimakan tidak najis. Ya, seorang mungkin pas kurban dia ikut bantu-bantu, dia jadi panitia lah ya. Kemudian kena di bajunya kotoran kambing atau kencing kambing atau kencing sapi, pecah misalnya kantung kemihnya. Waktu sholat datang zuhur, nggak sempat dia pulang ke rumah, nggak ada juga baju ganti. Boleh nggak dia sholat dengan pakaian yang seperti itu? Hukumnya apa? Boleh, karena itu tidak najis. Jelas itu ya. Tidak najis. Misalnya bahkan sampai kena kotorannya nih. Nah itu tidak najis, nggak apa-apa, harus dia tetap sholat. Nah bukan uzur dia untuk tidak sholat berjamaah, tetap dia wajib untuk sholat berjamaah. Ya, apalagi cuman pulang dari kerja bau badan misalnya, bau knalpot misalnya, kemudian dia mau mandi dulu, tidak melakukan sholat berjamaah di masjid maghrib, ini nggak uzur, dia berdosa di sini. Ya, jelasnya. Jadi keringetan, bau badan atau bau knalpot baju nih, itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Kemudian urunian ini dibawa oleh penggembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena untuk bisa mengambil air susu unta itu harus sambil digembalakan. Tiba-tiba di negeri yang itu sudah jauh dari Madinah, mereka bunuh si penggembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, matanya dipaku, pokoknya dibunuh lah, mengerikan, sadis. Ya, istrinya diculik. Kemudian unta-unta sodakoh dan unta Rasulullah dibawa kabur, dicuri. Berjahat nih ya. Nah, dan bagi begal, hukumnya dalam Islam itu dipotong tangan kanan, tangannya berselisih dengan kakinya. Kalau tangan kanan dipotong berarti kaki kiri yang dipotong. Ya, tangan kiri yang dipotong, tangan kiri yang dipotong berarti kaki kanan yang dipotong, seperti itu. Harus dipotong berselisih. Ini hukuman bagi para begal yang sampai membunuh ya. Dia pun dibunuh juga. Nah, kalau sampai membunuh seperti itu. Kalau sampai membunuh dipotongnya kayak gitu. Nah, kemudian dikejarlah oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Tapi wanita ini, si istri penggembala ini sempat kabur naik unta Nabi SAW. Kalau aku selamat dengan unta ini, maka aku bernadar untuk Allah, aku sembelih unta ini karena Allah. Nah, akhirnya terkejar, ditangkap mereka ini, dikisos, mereka dibunuh sebagaimana mereka membunuh gembala unta Nabi SAW. Mereka matanya pun dipaku, ya, dibunuh lah. Nah, itu kisos. Kemudian si wanita ini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah bernadar untuk menyembelih unta ini. Kata Rasulullah, itu untaku itu. Nah, nggak boleh untuk menunaikan nadar untuk sesuatu yang bukan dia miliki. Jelas ini ya? Baik, barakallahu fikum. Nah, ini nadar untuk Allah. Ya. Apabila nadar tersebut, tentunya kan ada yang nadar maksiat juga tadi, kan tidak boleh ditunaikan, ya. Maka harus digugurkan nadarnya itu. Ada kafaratun nadar. Ya. Baik nadar muqayyad, baik nadar mutlak, atau nadar maksiat, atau nadar apa tadi? Nah, yang sesuatu yang tidak dia miliki. Semua nadar ini ketika tidak dia tunaikan, maka harus bayar kafarah. Ya, semua nadar ini kalau tidak dia tunaikan maka harus bayar kafarah. Ya. Apa kafarahnya? Surat Al-Maidah ayat 89 ditulis. Surat Al-Maidah ayat 89. Apa itu?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman." Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil dari kalian sumpah yang itu lagu, yang itu tidak serius. Ya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tapi yang Allah ambil dari kalian adalah sumpah yang itu serius. Jadi kafaratul nadar, kafaratul yamin. Kata Rasulullah SAW, kafarat nadar adalah kafarat yamin. Di sini Allah menyebutkan kafarat yamin. Yamin ini sumpah. Ya, sumpah demi Allah saya datang ke walimahan antum. Ini juga perlu jelaskan sedikit tentang sumpah ya. Tentang sumpah. Yamin terbagi menjadi Allah Ustaz. Nah, yang pertama adalah laghul yamin. Laghul yamin. Laghul yamin adalah sumpah yang sia-sia. Apa yang maksudnya sumpah yang sia-sia? Dia bersumpah tapi nggak ada keseriusan dalam hati. Demi Allah, kamu mau kemana demi Allah? Saya mah kesini demi Allah. Mungkin kita nggak pernah dengar yang seperti ini ya. Tapi kalau di Yaman, kalau di Saudi sana banyak orang wallahi ana inda fulan wallah. Dia nggak ada keinginan untuk menjadikan sumpah itu penekanan, nggak ada. Jadi mengganti titik dan koma ya, atau tanda tanya itu dengan apa? Dengan sumpah. Wallahi, ini laghul yamin namanya. Allah nggak ambil sumpah yang seperti itu. Jelasin insyaallah. Kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, kita sampai tadi pada macam-macam nadar ya. Ada yang nadar untuk Allah dan nadar untuk selain Allah. Nadar untuk Allah terbagi menjadi 3. Ada nadar taat, ada nadar maksiat, ada nadar ya untuk sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, nadar maksiat ini maksudnya dia bernadar untuk Allah tetapi untuk dia melakukan maksiat. Ya, misalnya saya bernadar untuk Allah nggak akan lagi saya jumpai orang tua saya misalnya. Ya, demi Allah saya tidak akan lagi mau ketemu sama saudara saya misalnya. Memutus tali silaturahim itu maksiat kan? Nah, tidak boleh dia tunaikan. Ya, kemudian yang ketiga bernadar untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, 3 hal ini apabila tidak dipenuhi, tidak ditunaikan, maka dia harus bayar kafarah. Kafarahnya kafarah apa? Kafarahnya kafarah sumpah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kafaratun nadar, kafaratul yamin. Kafarah nadar itu sama dengan kafarah sumpah. Nah, kafarah sumpah terbagi menjadi 3. Ya, sumpah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah laghul yamin, sumpah yang tidak serius. Ya, sumpah yang tidak serius. Ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dia pun tidak serius dalam hatinya, tidak dia ikat dengan hatinya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sumpah untuk sesuatu yang sedang dan telah terjadi. Sumpah untuk sesuatu yang sedang dan telah terjadi. Ya. Yang ketiga, sumpah untuk sesuatu yang akan terjadi. Nah, yang kedua yaitu sumpah untuk sesuatu yang sedang dan telah terjadi. Nah, ini misalnya terkait dengan hak. Ya, terkait dengan hak. Tadi kamu lihat si fulan ngambil uang nggak, misalnya dia korupsi nggak, terus dia bilang demi Allah saya lihat atau demi Allah saya tidak lihat, seperti itu. Ini kan udah sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi.
begitu ya. Dan biasanya ini untuk mengambil hak saudaranya, ya. Atau misalnya di pengadilan kamu bersaksi bahwasanya si fulan dia membunuh si fulan, iya, saya bersaksi. Demi Allah, kamu berani bersumpah? Iya, demi Allah, saya berani bersumpah. Nah, ini namanya yamin ghamus. Yamin ghamus. Apa itu yamin ghamus? Yamin yang sumpah yang menenggelamkan dia ke azab dan neraka. Ya, jadi sumpahnya sumpah palsu, sumpah bohong. Atau dia mengaku-ngaku satu barang itu milik dia. Demi Allah, ini punya saya. Padahal itu bukan punya saya. Demi Allah, tanah itu punya saya. Tetapi itu bukan punya dia. Ya, ini yamin apa tadi namanya? Yamin ghamus, yaitu ghamus itu artinya tenggelam. Inghamas itu artinya tenggelam. Ya, jadi dia menenggelamkan, memasukkan, menceburkan dirinya dalam dosa, dalam azab, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia bersumpah demi Allah ini asli padahal KW. Ya, nah yang seperti inilah. Ini yamin ghamus namanya, yamin sumpah, yamin ghamus, ya. Ini dosa besar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtatu amal amri'in muslim bi yaminin huwa fiha fajir, yalqallahu wa huwa alaihi ghadban." Fa fi riwayah faljannatu 'alaihi haram. Siapa yang dia mengaku-ngaku satu barang itu miliknya dengan sumpah palsu padahal itu bukan milik dia, maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, surga untuknya haram. Siapa yang mengaku-ngaku satu barang itu milik dia dengan sumpah, ya, dan dia berdusta, itu bukan milik dia, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Dalam riwayat yang lain, fal jannatu 'alaihi haram, surga untuk dia haram. Ya, baik. Nah, ini yamin ghamus. Yamin ghamus namanya. Ya, untuk yang sedang atau yang telah, ya. Baik, sekarang kita yang ketiga, apa itu? Sumpah untuk yang akan terjadi. Misalnya, demi Allah saya akan datang ke walimahan antum. Tidak dia tunaikan. Ya, tidak dia tunaikan demi Allah, tapi dia pakai sumpah, demi Allah saya akan datang ke walimahan antum. Janjilah. Tidak dia tunaikan janji tersebut. Ya, sebagian ulama sekalipun dia tidak mengucapkan kalimat demi Allah, kalau dia berjanji dan tidak dia tepati. Ini untuk yang akan datang ya, bukan untuk yang telah. Kalau yang telah lalu tadi apa namanya? Ghamus. Itu udah dusta, udah bohong, ya. Ini untuk yang akan terjadi. Tidak dia tunaikan. Sebagian ulama tidak harus menggunakan kalimat sumpah, tapi berjanji saja, tidak dia tepati, ya, maka dia harus bayar kafaroh ini. Yaitu, nah, kafaroh inilah yang dikatakan sama dengan kafaroh nazar tadi. Kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kifarat, bahasa Sundanya kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Nah, kifarat sumpah yang mana? Sumpah yang ketiga tadi, ya. Nah, saya janji, demi Allah saya akan traktir antum, ya. Tapi nggak ada tuh pekan depan. Enggak. Intinya dia menjanjikan sesuatu tetapi tidak dia tunaikan. Ya, sebagian ulama walaupun tidak harus menggunakan kalimat sumpah demi Allah, tapi janji sudah diucap tidak ditunaikan, maka dia harus membayar sumpahnya itu atau janjinya itu. Nah, surat apa tadi? Ayat 89. Nah, kita baca. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak mengambil sumpah yang sia-sia atau sumpah yang enggak serius, ya, pada sumpah-sumpah kalian. Tetapi yang Allah ambil dari kalian adalah sumpah kalian yang serius, yang kalian kuatkan hati kalian dengan sumpah itu. Nah, fakafaratuhu, maka kifaratnya adalah kalau tidak kalian tunaikan itu sumpah atau nadarnya tidak kalian tunaikan. Tadi nazar taat kepada Allah, nazar maksiat, nazar fima la yamlik. Semua ini ya kalau tidak ditunaikan, dan sumpah yang ketiga tadi kalau tidak ditunaikan, maka fakafaratuhu, maka kifaratnya adalah it'amu asyarati masakin min awsiyati ma tut'imun ahdikum. Yaitu kalian memberi makan 10 orang miskin
dari yang biasa kalian kasih makan keluarga kalian. Ya, pertengahan biasa. Baik. Jadi misalnya terkadang kita makan dengan keluarga kita, kadang pakai daging, kadang pakai tempe aja sama sambal. Seringnya pakai apa? Seringnya pakai ayam, seringnya pakai telur. Nah, yang dijadikan untuk bayar kafarat itu makanan yang biasa, yang seringnya pakai ayam, kan ayam bungkus, telur bungkus, ya 10 bungkus kemudian dibagikan kepada 10 orang miskin, ya, jelas. Au kiswatuhum, atau membagi 10 pakaian untuk orang miskin. Kalau tadi makan, ini 10. Pakaiannya pun pakaian yang tadi yang biasa, yang pertengahan, ya. Nah, pakaian. Kemudian yang ketiga, kalau nggak bisa juga tahrir raqabah, apalagi nih tambah nggak bisa nih tahrir raqabah apa? Membebaskan budak. Yang membebaskan budak wanita, nggak ada zaman kita budak. Nah, ini semua harus pakai biaya ya. Kasih makan 10 orang, kalau enggak kasih pakaian 10 orang, kalau enggak memerdekakan budak. Ini pilihan, bukan urutan. Au. Kalau tulisan kan au, ya, au itu berarti atau. Jadi pilihan, bukan urutan. Nah, apabila satu di antara yang tiga ini tidak bisa dia tempuh, barulah faman lam yajid fasyamu thalathati ayamin. Kalau tidak dia dapatkan, maka berpuasa 3 hari. Ya, baru ini nggak pakai biaya nih. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari, kata Abdullah ibn Mas'ud, tidak wajib berturut-turut. Jadi boleh sehari ini sekali, nanti 3 hari lagi, sehari lagi, nanti berapa hari, sehari lagi, boleh. Yang penting 3 hari. Tetapi lebih afdol, sebagian ulama mengatakan 3 hari berturut-turut. Nah, dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum, itulah kafarah sumpah kalian apabila kalian berjanji, apabila kalian bersumpah. Wahfadhu aimanakum. Oh, kalau kayak gitu wah gampang aja, tinggal saya bayar aja kafarahnya, saya janji, saya batalin, tinggal saya bayar aja. Enggak boleh seperti itu. Wahfadhu aimanakum. Jangan kita bermudah-mudahan untuk membatalkan sumpah, membatalkan janji, membatalkan nazar. Enggak boleh bermudah-mudahan. Kalau memang kita sudah tidak bisa lagi untuk menunaikan nazar tersebut, menunaikan sumpah tersebut, nah baru kita bayar kafarah. Tapi yaitu wahfadhu aimanakum, di sini kata Allah, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian, karena kita sedang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi betul-betul harus diusahakan. Nah, untuk mengganti nazar seperti Abdullah ibn Wahab tadi, yang asalnya beliau bernazar puasa kan, beliau ganti dengan sedekah. Nah, itu pergantian tersebut itu harus bayar ini. Jelas ini? Misalnya ini nazar muqayyad nih. Saya bernazar untuk puasa Senin Kamis. Wah, ternyata pas hari Senin dia diundang makan. Nah, ini undang makannya tuh bukan nasi padang, ini mah kambing guling gitu. Wah, akhirnya dia batalin tuh. Dia batalin nazar. Kan dia sudah bernazar ya. Harus bayar sumpahnya. Terus insyaallah. Nah, kalau sudah dia bayar sumpahnya, udah gugur nazarnya lagi. Sudah gugur nazarnya lagi. Ya, boleh dia nggak puasa lagi Kamisnya, Seninnya, karena udah dia gugurkan dengan kafarah ini. Jelas ini insyaallah. Mengubah nazar harus bayar kafarah, atau dia gugurkan, saya mah Senin puasa, Kamis puasa lagi wajib bagi saya, capek sayanya. Nah, ingat, wahfadhu aimanakum, jaga oleh kalian sumpah kalian itu. Enggak boleh gampang saya bayar adalah nazar. Enggak, kalau dia memang sudah tidak mampu lagi, sakitkah atau apakah, nah baru dia untuk bayar kafarah ini. Jelas ini? Jadi enggak boleh mengentengkan membayar kafarah atau menggagalkan nazar atau membatalkan sumpah, enggak boleh. Ya, nah, karena dia sedang berjanji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, insyaallah jelas ya.
Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu bernadar untuk selain Allah. Nah, bernadar untuk selain Allah hukumnya syirik. Ya, saya bernadar untuk wali fulan, ya, puasa Senin Kamis. Ya, kalau saya lulus, saya akan berpuasa untuk ajengan fulan, wali fulan. Nah, berarti dia betul-betul mengagungkan, memuliakan dan memuliakan wali tersebut. Padahal nazar, yamin itu hanya untuk Allah, ya. Dan biasanya orang yang dia bernazar untuk selain Allah itu meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Nah, ini syiriknya udah double, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, meyakini wali yang dikubur itu bisa mendatangkan rizki, ya, bisa mendatangkan rizki. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Karena yang satu-satunya memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal tersebut bisa mendatangkan rizki, ini syirik dalam hal rububiyah. Ketika dia bernadar dengan menyebut wali tersebut, ini syirik dalam apa, Kang Iqbal? Uluhiyah. Jelas insyaallah? Baik. Tadi apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Apa kena ingat tadi? Tadi apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Ya. Bukan. Betul. Bernazar untuk Allah saja tidak mengubah takdir, tidak bisa mendahulukan sesuatu, tidak pula mengakhirkan sesuatu. Apa itu? Padahal Allah Maha Hidup, padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha segalanya. Apalagi bernazar untuk selain Allah, mayit lah. Kebanyakan mayit ya, wali-wali yang sudah mati, Nabi gitu, Jibril misalnya. Ya, baik. Nah, jelasin insyaallah. Baik. Ini penting untuk dicatat, yaitu apa? Nazar untuk selain Allah tidak ada kafarah. Nazar untuk selain Allah tidak ada kafarah. Sebagaimana yamin ghamus tidak ada kafarah. Ya. Tidak ada kafarah. Nazar, ulangi lagi, nazar untuk selain Allah tidak ada kafarah karena rendah, hina, maka tidak perlu sampai dia gugurkan dengan kafarah, cukup dia bertobat kepada Allah. Demikian pula tadi yamin ghamus. Apa yamin ghamus? Sumpah bohong, sumpah palsu. Ya, tidak ada kafarah. Yang ada hanya tobat. Jelasin insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita baca sedikit. Minasyirik an-nadru li ghairillah, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang dia bernadar untuk selain Allah. Nah, jadi gak mungkin ada orang bernadar untuk selain Allah mesti meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat biasanya kayak gitu. Ya, dan dia mengagungkan apa yang dia nadarkan itu sama dengan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik intinya. Wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri. Ayat yang pertama di sini, mereka Allah puji ya, al-abrar, para penghuni surga. Ya, al-abrar, innal abrar lafi na'im. Orang-orang baik, ya, orang-orang baik, para penghuni surga ketika di dunia, apa sifat mereka? Yufuna bin nadri, yaitu mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Ya, jadi ini pun dipuji oleh Allah. Kalau sudah terucap nazar, maka wajib untuk ditunaikan. Kemudian itu sifat orang yang baik. Ya, karena dia sudah menyebut nama Allah ketika dia bersumpah. Ya. Nah, ketika dia berjanji, yufu bin nadri, berarti Allah mencintai wafaun nadar, yaitu menunaikan nazar. Kalau Allah mencintai perbuatan tersebut, maka itu adalah ibadah. Jelas ini ya? Baik. Kapan satu perbuatan itu dikatakan ibadah? Kalau Allah mencintai perbuatan tersebut, meridhoi perbuatan tersebut.
Ya, bagaimana kita tahu suatu perbuatan itu dicintai oleh Allah? Dengan Allah perintahkan, dengan Allah ganjar pahala, dengan Allah puji sanjung mereka yang melakukannya. Nah, ini diantaranya. Ya, baik. Berikutnya. Wa qauluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Allah berfirman, apapun yang kalian nafkahkan, apapun yang kalian nadarkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Nah, di sini Allah gandengkan nadar dengan sedekah, dengan nafkah. Nafkah adalah ibadah, maka nadar pun adalah ibadah. Maksudnya di sini Syekh ingin menyampaikan bahwasanya nadar itu ibadah loh, gitu. Mana dalilnya tadi? Ayat yang pertama Allah memujinya, yang kedua Allah gandengkan dengan nafkah, dengan sedekah. Ya, kalau sedekah itu sudah jelas itu adalah ibadah, digandengkan dengan nadar, nadar pun sama juga, itu adalah ibadah. Jelas ini? Baik, barakallahu fikum. Nah, wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sahih. Nah, sudah ada sampaikan kalimat as-sahih dalam kitab tauhid atau istilah dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bisa jadi itu adalah muttafaqun alaih atau sahih Bukhari saja atau sahih Muslim saja, ya. Wa fi sahih, jelas ini sahih. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk menaati Allah, maka taatilah Allah. "Wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'si." Dan siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia maksiati Allah, jangan dia tunaikan. Nah, jangan dia tunaikan. Baik. Ini dalil kalau nadar itu maksiat tidak boleh ditunaikan walaupun pakai nama Allah. Demi Allah saya tadi memutus silaturahim, saya nggak mau lagi ketemu dengan abang saya misalnya. Ya, ini maksiat nih, silaturahim. Ya, memutus tali silaturahim tidak boleh ditunaikan. Barakallahu fikum. Karena maksiatnya tersebut, karena nadarnya disebut nama Allah, maka dia harus membayar kafarah. Berbeda dengan nadar syirik yang dia sebut adalah selain Allah, maka tidak ada kafarah. Jelas ini karena itu hina. Nah, karena itu rendah. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.